Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjut berangkat nih hari ini. Kita langsung berangkat dari sini langsung ke Semarang. Rencananya planningnya tuh sampai Semarang itu di hari besok. Jadi sekarang ini hari Minggu, besok di hari Senin. Kita nyampe di hari Senin di kurang lebih di sore hari lah. Nah ini gue mau kasih tahu perlengkapan yang gue bawa ya. Karena ini lumayan banyak. Jadi pertama box ini ya. Jadi ini top box 45 liter yang gue pakai. Ini biasanya harusnya buat di belakang, tapi karena bracket gue belum ada, jadi gue taruh di depan dulu. Tapi no problem karena gue juga bisa taruh kaki di pedal ini lebih nyaman sih dibanding ditaruh di sini. Ini bawaannya apa aja? Ini bawaannya lebih ke peralatan charger dan segala macam ya di sini ya. Pokoknya perkabelan ada di sini semua, sama ada beberapa perkunci-kuncian selama perjalanan takutnya dibutuhkan kan. Kalau di sini ini ada payung ya. Payung ini terutama buat nanti charging. Kalau misalnya kita charging nyampe di SPKLU ternyata panas banget, kita bisa charging ditutupin pakai payung jadi nggak terlalu panas. Terus kalau ini baju-baju semua lengkap di sini karena gua rencananya berangkat hari Sabtu ini, ini hari Minggu ya. Hari Minggu pulang nanti di hari Rabu. Untuk unit gua nggak banyak perubahan karena ini masih Orion semua. Ini masih Orion semua. Paling ya ini yang bagian depan aja nih. Gue pakai spion ini. Spion yang bisa tutup buka nih, keren ya. Anjay. Sama ini holder HP gue taruh di sini. Yang ini dashcam. Nah, yang ini dashcam sengaja untuk mantau diri gue terus nanti sepanjang jalan, takutnya ada kenapa-napa gitu kan. Udah, sisanya oh iya, kemarin sok depan juga gue udah sempet dirapihin lagi, di setting ulang reboundnya jadi lebih enak. Udah, sisanya normal, masih standar ting-ting. Nah untuk baterai juga paling gue setting ulang nih di paralel ya. Jadinya yang tadinya baterainya satu-satu AB gitu kan, ini gue jadiin paralel sekarang. Dan ini gue udah 1,2 kilo dari rumah ya tadi ya. Nanti gue akan update terus selama perjalanan gue, nanti terutama di SPKLU di titik-titik pemberhentian gue. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, kalian harus subscribe dari sekarang. Dan jangan lupa untuk follow juga semua akun sosial media gue dari Instagram, TikTok, dan Facebook. Pokoknya kalau kalian suka sama traveling, touring dengan kendaraan listrik, kalian wajib follow gue dan subscribe gue, oke? Ikutin perjalanan gue terus. Here we go. Jadi perjalanan kita pagi ini tuh, waduh, pokoknya ini perjalanan menurut gue perjalanan paling jauh menurut gue menggunakan sepeda listrik. Ini memecahkan rekor diri gue sendiri sebenarnya karena gue belum pernah jalan jauh pakai sepeda listrik. Paling jauh itu ke kemarin Sukabumi. Tapi setelah itu gue belum pernah jauh lagi jalannya. Dan ini salah satu rekor karena rekor buat gue sendiri ya, karena ini perjalanan kurang lebih 500 km dari Tangerang ke arah Semarang. Gue nggak banyak prepare sebenarnya ya. Jadi ini normal aja nih. Untuk di dashboard gue ini ada apa nih namanya nih, dashcam. Nah ini dashcam ini yang gue pakai selalu, jadi ini on terus untuk ngelihat muka gue, lebih ke muka gue karena perjalanan kan nanti lebih ada ini juga ya, ada action cam juga ya. Jadi ini lebih ke muka gue, misalnya ada apa-apa terjadi sesuatu ini jadi bukti. Lalu untuk di sini ada HP, holder HP. Terus kaca spion juga gue masih pakai yang ini ya, masih pakai yang winglet ini nih, tipe winglet. Yang ini juga belum gue ganti, masih pecah. Ini gue masih di daerah Joglo, masih di Jakarta. Jadi pagi ini gue mau ketemu dulu sama temen gue, Okta. Dia user dari Indo Mobil Tirano. Dia mau ketemu gue, katanya mau ngelepas gue dulu. Anjay, pakai dilepas segala. Oke, let's go, kita ketemu Okta. Juga kita. Gua kira udah bikin bracket. Belum coy. Gila. Jadi makan lu. Oke, checkpoint pertama. Checkpoint pertama gue dibegal dulu nih sama si Okta nih. Nih si Okta nih, gue dibegal dulu. Wajib makan bubur Kalimalang. Waduh, gue dibegal dulu sama Okta di daerah Kalimalang. Nah ini kita lihat posisi baterai ya. Baterai. Kita lihat posisi ini nih. Kilometer gue udah 37 km nih dari rumah nih. Baterainya masih 70-an, masih aman. Ini si Okta ini salah satu user Tirano
Lu nama ininya apa? Tirano ID? Oh bukan, sekarang kita rebranding jadi Oke. Tirano EV Community. Tirano EV Community. Kalau mau lihat konten-kontennya buka aja di Octavianus. Nah, itu mantap. Iya, tadi gue habis perpisahan sama Okta. Wah, gila. Thank you banget Okta, udah ngebegal gue di jalan. Udah ngebegal gue jalan. Nah, teman-teman yang punya Tirano, Indomobil Tirano tuh bisa kontakkan sama Okta, nanti dimasukin ke grupnya, di komunitasnya. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Ini udah 5 kilo tadi dari tempat bubur, dari makan bubur tadi. Baterai masih 70%-an nih kurang lebih. Range-nya masih bisa di 100 kilo mungkin ya. Nanti gue menyesuaikan aja. Ini sekarang gue lagi mengarah ke PLN UP3-nya entah Karawang atau Cikarang nih. Ntar kita lihat aja. Yang kira-kira masih cukup ya baterainya. Kalau misalnya baterainya udah mulai nggak cukup, kita melipir aja langsung ke PLN yang terdekat. Kita charging. Wow, kita udah nyampe di jembatan Sipon Cibet, saluran Tarunan Barat. Jadi gue sengaja lewat ke arah Karawang itu lewat jalan yang kecil-kecil aja gini nih. Gue nggak lewat jalur yang besar karena memang, wah cakep banget ya view-nya. Gue baru tahu ternyata di daerah sini bagus juga view-nya. Jadi gue sengaja nggak lewat jalan yang besar karena memang karena kita juga sepeda listrik kan, kita ngambil jalur kecil aja, nggak usah jalur besar. Ini baterai gue masih di 30-an persen, kurang lebih kalau ngelihat dari sini di maps ya. Untuk pemberhentian kita selanjutnya itu 19 kilo lagi, 19 kilo. Ini kalau di sini sih masih aman sih harusnya ya. 19 kilo paling kita nyampe sana nanti sisa belasan persen. Ini gue dari tadi sepanjang jalan juga gue ngambil ngambil speednya juga pakai speed yang 3 terus sengaja karena jalannya juga lempeng aja, lurus aja gitu kan. Jadi rasanya pengen bebet gas aja gitu. Dan tadi gue juga sempet nyobain cruise control juga, enak banget cruise controlnya. Tadi cruise control di speed 57 kalau nggak salah, nanti videonya gue taruh di sini juga. Asik banget kita pakai cruise control di jalan yang lempeng dan jalan yang halus, mulus gitu kan. Kalau jalannya kayak gini sekarang nih, gue pakainya speed 2 aja. Ini jalannya banyak gelombang, banyak rusak juga, dan banyak polisi tidur juga kalau lewat sini. Kalau lewat jalan besar, jalan raya besar tuh lewat sebelah kiri tadi, lewat Karawang naik lagi ke atas. Cuma kita lewat bawah aja, kita lewat sini. Toh sama aja, kita nyampe-nya sana juga gitu. Yang penting tujuan kita sama. Dan ya itu, karena gue pakai sepeda listrik juga, lebih aman ya gue pakai di jalan-jalan raya yang kecil kayak gini aja nih. Kalau jalan kecil kayak gini lebih aman sih. Nanti kurang lebih sekarang sih jam berapa nih? Sekarang jam 10.30, kurang lebih jam 11-an kita sampai di PLN UP3-nya yang di Karawang. Ntar kita resting di situ dulu, kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam sambil nunggu baterainya penuh. Baterai penuh kita jalan lagi. Ini lewat sini ternyata juga nih, jalannya juga masih baru dibenerin juga. Ini kayaknya belum lama nih. Mungkin setahun 2 tahun kayaknya. Tapi jalannya mulus, enak. Nah, kalau udah jalan lempeng kayak gini, nggak banyak polisi tidur, nggak banyak jalan rusak, kita ganti ke speed 3 lagi. Ini di posisi baterai 30-an persen masih bisa speed berapa nih? Kita coba di GPR. 57 58. Masih naik gak nih? Masih naik gak? Oh enggak, di 58. Oke, lumayan di 58%. Lumayan di 58 km per jam. Kita bisa kebut. Kita walaupun pakai sepeda listrik ya, ini gua harus proper banget karena kita jalannya jauh. Kayak contohnya gua pakai helm. Ini gua pakai helm kan.
Kelihatan nggak ya? Gue pakai helm, terus gue pakai sepatu. Tuh, ini gue pakai sepatu, celana panjang, jaket, tuh lengkap ya. Sarung tangan juga gue pakai. Jadi walaupun kita pakai sepeda listrik, kita tetap harus proper. Perjalanan jauh tetap harus proper. Enggak perjalanan jauh aja, tapi perjalanan dekat juga kita harus proper ya teman-teman ya. Kita lanjut jalan menuju ke PLN. Pemberhentian selanjutnya. Sampai juga sekarang jam 11 lewat dikit ya. Jam 11 lewat dikit dan kita udah sampai di PLN Kosambi Karawang. Di sini lumayan lengkap nih charging stationnya nih. Di sini ada buat mobil, di sana ada 2 port ya, ada 2 station. Untuk motor di sini ada 6 titik. Dan di sebelah situ juga ada 6 titik ya. Di situ ada 6 titik. Jadi buat motor ini banyak banget titiknya, ada 12 ya. Dan sekarang gue lagi nunggu resting dulu karena baru banget sampai. Jadi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit gue resting dulu baru kita mulai charging. Kita lihat kondisi baterai sekarang di sini udah sisa 14% dan ini 12%. Ini masih bisa kita gas lagi sebenarnya, tapi kita nggak berani, gue nggak berani karena kita lebih main aman ya. Kita lebih main aman, jangan sampai bener-bener nol gitu baru kita cas gitu ya. Karena charging station di daerah itu suka agak jauh-jauh ya PLN-nya. Di beberapa tempat kayak gitu, jadi kita harus standby dulu, kita harus siap-siap dulu, kita harus charging di mana, kita harus charging di kota A, kota B, kota C, kita harus udah planningin semuanya. Dan di sini lengkap nih udah disiapin helm segala nih, tempat helm. Jadi helm gue bisa taruh di situ. Ini jarak kita udah 68 kilo, ditambah tadi pertama yang gue ketemu sama Okta itu di 30-an kilo. Jadi sekarang kurang lebih udah 100 kiloan nih teman-teman nih dari rumah. Gokil. Ini gue resting dulu ya, resting dulu nih sepeda listrik gue nih ya. Oke, tadi kita mulai charging di jam berapa tuh tadi? Jam 11 lewat berapa tadi ya? 11 lewat 50-an. 11 lewat belasan. Sekarang udah jam nih bisa kalian lihat 1.52 ya. Sekarang jam 1.52 udah mau jam 2. Berarti kurang lebih tadi charging 2,5 jam. Lumayan lama, tapi sekarang baterai udah mulai mau penuh. Gue udah beli 2,5 kWh tadi, 2,5 kWh dan habis. Nih kita lihat. Tadi isi 2,5 kWh, sekarang agak jomplang dikit, tapi it's okay. Ini udah tinggal jalan aja, 194. Nah, kita lanjut perjalanannya sekarang. Baru berapa belas kilo, hujan. Sini hujan nih. Kayaknya gue pakai jas hujan dulu mendingan. Sebelum makin deres. Kita lihat kondisi baru 18 kilo coy. Baru 18 kilo dari rumah, dari tempat tadi. Dari PLN. Hujan, ya ilah. Tapi langitnya sedang-sedang sih. Kayaknya hujannya tipis-tipis doang ini. Lanjutlah. Ya, saya melaporkan dari daerah Jawa Barat. Ini cakep banget. Gue lagi di jalan, tiba-tiba ngelihat langit yang begini nih. Waduh, cakep banget. Ditambah dengan hamparan luas tuh. Wah, cakep banget. Ini kapan lagi lu ngelihat Overoster 5 lit gue yang biasanya cuma mainnya di komplek-komplek doang, tiba-tiba kesini coy. Tiba-tiba udah di sini. Coy, gila, cakep banget ya. Kapan lagi Overoster 5 lit gua memandang hamparan luas hijau-hijau seperti ini? Wow. Kapan lagi Overoster 5 lit nih? Cuma satu-satunya Overoster 5 lit yang udah menempuh jarak jauh. Kali ini dia ngelewatin beragam rintangan dan gue masih pakai jas hujan ini ya. Jadi tadi habis hujan di daerah sana dan sekarang udah mulai agak cloudy lah, tapi udah nggak hujan. Nih udah 52 km dari tadi Karawang ya, PLN Karawang. Sekarang sisa baterai segini. Jadi nyampe nggak nih teman-teman? Gue baru nyampe di Ciasem dan Ciasem ini masih beberapa kilo lagi nyampe Pamanukan. Dan gue mau ke mana nih namanya nih, ke PLN ULP Cikedung. Nah nyampe nggak nih kira-kira? Kalau dari Maps ini masih 50 berapa kilo lagi nih? Masih 50-an kilo, 52 atau 54 kilo gitu. Sedangkan baterai gue udah sisa yang 160, yang 151.
kayaknya gue nggak nyampe ke Cikedung. Gue lanjut aja ke PLN yang sebelumnya Cikedung aja, kayaknya lebih aman. Oke, di daerah Kandang Haur ini gue udah nyampe. Dan di sini nggak ada SPKLU R2, adanya SPLU ya teman-teman ya. Nah, SPLU ini agak berbeda dengan SPKLU karena kita harus isi tokennya. Kita harus isi tokennya sesuai dengan yang ada di sini. Bentar, gue lihat nih. Nah, di dalam sini ada tokennya. Nanti harus diisi dulu. Nah, kalau kayak gini, ini masih ada 1,2 kWh. Ini masih bisa dipakai sama kita ya. Jadi ini masih bekasan dari orang nih, bekasan dari orang 1,2 ini masih bisa kita pakai untuk ngecas lagi sebenarnya. Tapi ya kita isi lagi lah harusnya. Tapi 1,2 ini memang kurang karena tadi gue ngecas ini juga di kurang lebih 3 kWh lah, 2,5 sampai 3 kWh. Dan sekarang kondisi udah 104 kilo dari yang kedua tadi. 104 kilo dari titik charging pertama. Jadi kurang lebih gue dari rumah udah 105 kilo ditambah 104 kilo. Berarti udah 200-an kilo. Kita istirahat dulu di sini di PLN-nya Kandang Haur. Oke, kita charging sudah selesai. Udah di jam 7.34. Tadi posisinya itu di SPLU ini masih ada 3,6 kWh. Dan yang gue pakai kurang lebih di 3 kWh. Sekarang masih ada sisa 0,6 dan thank you banget buat yang udah ngisi ini sebelumnya, gue jadi bisa ngecas gratis. Thank you ya Om yang sebelumnya. Ini udah 00 nih, udah 100%, ini tinggal kita cabut. Jalan langsung ke Cirebon. Ini agak-agak gerimis, jadi gue pakai jas hujan aja sekalian. Akhirnya sampai juga di PLN ULP 3 Cirebon. Dan sepeda listrik ini tadi gue bawa kebut-kebutan, bener-bener kebut-kebutan karena memang jalannya tuh gelap banget. Dan speed gue top speed cuma di 60 km, jadi agak rawan sebenarnya. Makanya tadi gue buru-buru. Sekarang jam 9.28, buru-buru banget pokoknya, gaspol terus. Makanya sekarang agak ini ya, tuh lihat baterainya sisa 19% sama 16%, tapi jaraknya baru 83 kilo. Padahal sebelum-sebelumnya perjalanan gue misalnya udah di baterainya udah segini ya, itu gue dapat hampir 100 kilo, bahkan 100 kilo ya. Ini baru 83, aduh gokil. Tadi gue ngebut-kebutan. Pure kebut-kebutan, tapi ini keren banget sih ini tempatnya. Cekrek, foto dulu. Nah, kalau di SPKLU roda 2 biasanya itu kan di sini ya. Di sini tuh ada 6 biji. Kalau ini udah dipanjangin lagi pakai perleng tuh, dimasukin ke satu-satu. Jadi ini rapih banget. Di sini ada 6 spot rapi banget ini kayak gini. Mungkin di SPKLU lainnya bisa dicontoh nih, SPKLU PLN Cirebon nih kayak gini, cakep. Jadi nggak rebutan nih teman-teman nih. Soalnya kadang kalau misalnya satu tower kayak gini itu rebutan. Kalau nggak punya perleng kasihan banget. Jadi susah buat ngecasnya. Nah ini dikasih 3 begini masing-masing tuh, jadi 3 kiri 3 kanan, cakep. Dan dari tadi sepanjang perjalanan gua pakainya jas hujan yang ini nih. Ini jas hujan ternyata awet banget ya teman-teman ya. Gua nggak expect bakal seawet ini dan tidak tembus teman-teman ini. Badan gua bersih, badan gua kering sama sekali, nggak kena hujan sama sekali. Padahal di jalan tuh hujan lumayan deras tadi, sempat hujan, sempat berhenti kayak gitu. Dan ini harganya nggak nyampe 20.000 coy. Ini belinya punya Alfamart ini. Ini punya Alfamart. Sedangkan gue bawa juga satu jas hujan, tapi malah gue nggak pakai karena gue tahu itu tembus. Itu harganya 100 ribuan. Jadi yang ternyata bisa menahan dan menangkal hujan justru yang 20 ribuan. Nah teman-teman, karena ini udah malam dan gue udah di SPKLU Cirebon dan ini enak banget ruangannya tuh, ada ruangannya ber-AC dan ini ada TV-nya segala macem, lengkap banget. Ini menurut gue SPKLU yang paling keren yang udah gue datengin selama perjalanan ini. Ini adalah penutup episode di hari ini dan
Di next episode adalah hari kedua di day 2. Jadi perjalanan gue di hari kedua itu nanti sampai di Semarangnya nanti ada di episode selanjutnya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe dulu dari sekarang. Dan yang belum follow Instagram, TikTok, dan Facebook gue, di follow dulu dari sekarang. Jangan lupa dikasih bell. Kalian kasih bell juga untuk di YouTube kalian. Jadi kalau ada info-info menarik tentang EV, tentang electric vehicle, apapun itu, bakal gue share di YouTube channel gue. Jadi teman-teman, thank you banget yang udah nonton. So, see you on the next trip.